Sebenarnya jawabannya ada di motor kita sebenarnya. Jadi kan dulu kan motornya kan masih bagus kan, ya kan. Ya udah kita pakai aja terus kan dengan santai ini apa. Kita nggak terlalu pikirin servisnya kapan ini apa, pokoknya kadang bensin bisa gonta-ganti ini apa kita jalanin. Taunya setelah 5 tahun tiba-tiba motornya kok punya masalah. Kok tarikannya kurang ini apa gitu sebenarnya. Nah, kalau saya tanya dalam situasi itu teman-teman sebenarnya udah bisa langsung tahu mikir bahwa ya iya sih gue nggak rawat kan gitu aja kan. Nah, problemnya dengan badan kita tidak rawat. Makanya yang saya bilang tadi, saya balikin lagi, badan manusia itu terlalu sempurna. Badan kita tuh ibarat seperti pacar kita yang kita sia-siain tapi dia tetap sayang sama kita. Jadi dia nggak peduli mau kita ibarat cuekin, kita makan sembarang, kita apa, badannya masih nggak kenapa-napa aja. Tapi gimana pun juga, ini kan hukum alam ya. Gimana pun juga pasti akan terjadi yang namanya penuaan itu. Penyusukannya kalau dalam. Jadi konsep kita bilang saya mau menolak tua itu sebenarnya salah. Tapi yang kita mau tolak adalah percepatan penuaan. Itu yang disebut namanya pro-aging. Yang kita seharusnya belum setua itu gitu. Tapi kenapa jadi umur segitu tiba-tiba? Apalagi kayak anak sekarang umur 13 tahun udah diabetes tipe 2 gitu kan. Itu banyak Mas. Ya banyak sekali Bang sekarang. Kalau dulu kan penyakit diabetes itu kan penyakit orang tua. Anak-anak tubuh itu. Ya itu juga bisa kita lihat juga dari misalnya kayak angka obesitas tahun 1980-an sama angka obesitas tahun 2025 kan berbeda banget ya, jauh banget gitu. Nah, cuma poinnya adalah, maksud saya adalah kalau berbicara soal apa namanya kayak badan kita kenapa istilahnya kita harus mengalami hari ini, ya jawabannya adalah karena memang itu adalah investasi yang kita lakukan sebelumnya gitu. Nah, tapi balik lagi saya bilang tadi, sebenarnya tidak ada kata terlambat sih sebenarnya buat itu. Jadi konsep anti aging sesungguhnya adalah, nah kalau saya buat penyederhanaan nih, boleh ya? Karena ini saya sering protes sama orang karena katanya badan nggak sesederhana itu. Jawabannya benar, badan kita terlalu canggih, tidak bisa disederhanakan. Tapi kalau boleh jujur, balik lagi, ilmu kesehatan itu bukan ilmu kepastian masalahnya. Masalah ilmu kemungkinan. Jadi posibilitas. Jadi kita ngomongnya ilmu kemungkinan. Jadi juga mungkin gitu. Sampel tubuh manusia kan beda-beda juga. Betul. Jadi di salah satu kelas pakar saya bercerita tentang yang namanya membayangkan tubuh kita ada sebuah perusahaan dimiliki oleh 5 pemegang saham. Saya bilang pemegang sahamnya itu ada pembuluh darah, ada organ tubuh kita, jantung, paru-paru, ginjal, ada tulang yang harus kuat, ada otot yang harus kencang, dan ada lemak yang harus kalau bisa tidak terlalu tinggi. Nah, kelima pemegang saham itu satu sama lain saling terkait, dia interkoneksi. Jadi artinya kalau otot nggak dikencangkan, maka yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Kalau ototnya tiba-tiba menghilang, tulangnya jadi lemah. Nah, itu yang menjadi investigasi kita ketika kita bilang kenapa orang tua, kalau saya tanya sama teman-teman, orang tua makin tua tulangnya makin kuat atau makin lemah? Biasanya sih makin lemah. Betul. Pertanyaannya kenapa dia makin lemah? Jawabannya adalah karena tua kan gitu. Atau jawabannya karena menopause. Atau jawabannya karena kurang paparan sinar matahari. Jawabannya karena kurang kalsium atau mineral. Jawabannya karena kurang yang namanya kolagen atau protein. Semuanya benar. Tapi kalau kita buat investigasi ke dalam lagi, jawabannya adalah karena massa ototnya turun. Ketika kita massa ototnya berkurang, ini yang juga saya jelaskan di kelas pakar, yaitu adalah per tahun terjadi penurunan 1% di usia kita 40 tahun ke atas, setara dengan penurunan 1-3% fungsi, 3-5% strength and power, dan 8-10% speed and explosiveness. Makanya saya bilang orang tua kenapa jadi slow motion. Nah, jawabannya adalah karena terjadinya ototnya berkurang, makanya tulangnya bermasalah. Tulangnya bermasalah, geraknya sedikit. Geraknya sedikit, lemaknya naik. Begitu lemaknya naik, kerja jantung dan pembuluh darahnya berarti akhirnya bermasalah. Pada saat itulah 5 pemegang saham itu runtuh ke bawah, kolaps.